Abdul Rashid, Guru Fahrul Razi, ada Guru Bambang Abdurrahman, ada Guru Hambali, dan juga Guru Ahmad Didi, ada Ustadz Hasbi di sini. Mudah-mudahan para guru-guru kita semoga diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, kabul hajat, hajat-hajat sidin sabadatan mudah dikabulkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga para sadah kita, para sayyid kita, Habib Udin Al-Hasani, mudah-mudahan sidin selalu sehat afiat. Abul Hajat, mudah-mudahan sidin selalu panjang umur, sehat afiat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun hormati akhina billah Sayyid Abdul Qadir Jilani, mudah-mudahan sidin sehat afiat, panjang umur, kabul hajatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan para habaib-habaib yang lainnya yang ulun tidak sebutkan satu persatu yang di belakang sana, mudah-mudahan sidin-sidin semua yang hadir di sini, para habaib kita mendapatkan selalu hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu istiqomahkan di dalam berjuang di jalan Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Ta'lim Raudatul Muhibbin yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengarkan lantunan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dibacakan Guru Bambang Abdurrahman tadi. Di situ beliau menyairkan tadi, An-Nabi ya hadirin, ya hadirin, i'lamu ilmal yaqin, ilmal yaqin, anna rabbal alamin, رب العالمين أفرض صلى عليه صلى الله عليه. Ujar sidin itu maknanya adalah An-Nabi hadirin, wahai hadirin, wahai orang-orang yang hadir di tempat ini, ketahuilah bahwasanya seorang nabi itu, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'lamu ilmal yakin, ketahuilah dengan ilmu yakin, dengan sehabis-habis yakin bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu Allah Ta'ala wajibkan kita bersalawat kepada beliau. Anna rabbal alamin, bahwasanya Tuhan sekalian alam, afradas salah alaih, mewajibkan kepada kita bersalawat kepada sidin. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, ujar Allah Ta'ala, bersalawatlah kalian terhadap baginda Rasulullah, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam sejahtera kepada beliau. Nah, itulah bahwasanya diwajibkan kita kepada sidin, karena di setiap hari kita itu wajib mengucapkan tahiyat. Nah, di ketika tahiyat situlah kita melantunkan, mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kama salli ala Sayyidina Ibrahim itu kan seterusnya itu sunnah, jadi yang wajib itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya ujar Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an diriwayatkan, apa tuh kalimatnya? Ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallah, minal Qur'ani anzalahu. Hai ahlul baitnya baginda Rasulullah, hai cucu zuriatnya baginda Rasulullah, hai para keturunan baginda Rasulullah, hubbukum fardun minallah, mencintai kalian itu hukumnya wajib, nang datang dari perintah Allah. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan, dihukumkan mencintai mereka. Disitulah wajib juga kita membuat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad di ketika tahiyat. Nah ini nang afradus sallallahu alaihi tadi, nang wajib kita bersalawat kepada baginda Rasulullah dan ahlul baitnya. Di mana letaknya
minal Qur'ani anzalahu, dari ayat suci Al-Qur'an yang Allah Ta'ala turunkan. Di situ kita disuruh untuk mencintai mereka, cucu baginda Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ditanamkan rasa mahabbah dan rasa cinta dan rasa ta'zim kepada para zuriyah-zuriyah baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, ahlu baitin Nabi itu kasafinatin Nuh, laksana bahtera Nabi Nuh, seperti bahtera, seperti kapal Nabiullah Nuh alaihissalam. Maknanya adalah apa? Di saat itu seluruh permukaan bumi dipenuhi dengan air, satu-satunya yang bisa dipijak hanyalah bahtera Nabi Nuh, Safinatin Nuh, Safinatun Nuhin, yaitu kapal Nabi Nuh. Nah, diibaratkan oleh Rasulullah SAW, itrati atau ahla baiti, cucu-cucuku, zuriyah-zuriyah gitu, ujar Nabi, laksana bahtera Nabiullah Nuh alaihissalam. Lalu di situ, faman dakhalaha naja wa man kharajaha ghariqa. Barang siapa yang masuk ke kapal tersebut maka dia akan mendapatkan keselamatan, dan barang siapa yang keluar bercabur dari kapal itu ghariqa, dia akan lemas tenggelam. Artinya kada selamat. Justru itu di akhir zaman ini mudah-mudahan kita tidak dicabut oleh Allah SWT rasa mahabbah kepada ahlu baitnya baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit daripada ma'anwakan syair daripada kita marhaban tadi tentang afradus salah alaih, tidak meninggal tentang kemuliaan daripada ahlu baitnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita melanjut daripada kajian kita di kitab Terjemah Ihya Ulumuddin. Semalam sampai halaman berapa? 31 kan? Seperti radat lah. Yang kering halaman 43 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi fid darain ad-dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sifat iradat, ya kan itu Guru. Ya. Sifat iradat, dialah yang maha tinggi, yang maha menghendaki adanya makhluk, yang mengatur segala kejadian. Karena itu tidak ada kejadian apapun di dalam alam nyata atau alam malakut, baik yang sedikit maupun yang banyak, kecil ataupun besar, yang baik ataupun yang jahat, bermanfaat ataupun mudarat, beriman ataupun kekafiran, mengenal ataupun mengingkari, keberuntungan ataupun kerugian, tambahan ataupun pengurangan, ketaatan ataupun kemaksiatan, kekafiran ataupun keimanan, semuanya itu terjadi dengan kehendaknya dan dengan qada dan kadarnya, dengan hikmah dan keinginannya. Tidak terjadi satu kedipan mata pun atau satu gerakan hati pun kecuali dengan kehendaknya. Apa yang dikehendakinya akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Dialah yang memulai dan mengembalikan segala sesuatu. Dialah yang berkehendak untuk apa yang diinginkannya, dan tidak ada yang dapat menolak bagi hukum dan qadanya. Seseorang hamba tidak akan dapat lari dari maksiat kepadanya kecuali dengan taufik dan rahmatnya, dan tidak ada kekuatan bagi seorang hamba untuk taat kepadanya kecuali dengan cinta. Jikalau berkumpul bangsa jin, manusia, dan malaikat dan syaitan untuk menggerakkan satu atom di dalam alam ini, atau untuk mendiamkannya tanpa iradat dan keinginan Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak akan mampu. Dan iradat Allah Azza wa Jalla berdiri pada zatnya,
dan iradah baginya dan sifatnya. Dia senantiasa bersifat dengan yang demikian pada azalnya. Dia menghendaki adanya segala sesuatu itu pada waktu-waktunya sebagaimana yang telah ditakdirkannya, maka segala sesuatu itu akan didapatkan pada waktu-waktunya sebagaimana yang telah ditakdirkan dan diinginkannya pada azal, tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Dia mengatur segala perkara tidak dengan susunan akal, pikiran, ataupun tunggu datangnya waktu, dan tidak ada yang menyibukkannya satu keadaan pun. Baterainya habis. Itu sifat iradat. Dialah yang maha tinggi, yang maha menghendaki adanya makhluk. Jadi adanya wujud diri kita dan alam semesta ini tidak luput daripada iradatullah, kehendaknya Allah. Kalau bukan sifat iradatnya Allah, kalau bukan karena kehendaknya Allah Azza wa Jalla, mustahil terwujud diri kita dan alam semesta dan seluruh makhluk. Maka dengan sifat iradat Allah, dengan maha tingginya Allah Ta'ala menghendaki adanya wujud kita ini. Jadi sifat apa di sini lalu kita tahu di situ nama makna la ilaha illallah itu la murida bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berkehendak dengan sebenar-benarnya melainkan hanyalah zat Allah yang menghendaki wujudku dalam rupa seperti ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas iradat Allah kita dijadikannya sebagai makhluk yang paling mulia, sebagai manusia, bukan sebagai batu karang, bukan sebagai pohon kelapa, bukan sebagai binatang. Allah Ta'ala kehendaki dengan iradatnya roh kita dijadikan Allah, dimasukkan Allah roh kita ini kepada jasad manusia di dalam kandungan sulbi abah kita, berpindah ke rahim mama kita, terlahirlah kita sebagai anak manusia, bahkan lahirnya kita diazankan pulang. Artinya dijadikan Allah sebagai di bawah kalangan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu terjadi tidak luput daripada iradatullah, daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita ini syukuri aja lagi Allah Ta'ala mentakdirkan kita dengan iradatnya, kehendak sidin juga mewujudkan kita sebagai umat manusia nang ini. Jangan sampai kufur nikmat kita dengan dijadikan Allah sebagai manusia. Jelas-jelas sudah di Al-Quran difirmankan Allah ya, supaya kita mensyukuri dengan iradatullah ini, kehendak Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman supaya kita lebih bersyukur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad sungguh khalaqna telah diciptakan oleh Allah Ta'ala al-insana manusia fi ahsani taqwim dalam sepaling baik bentuk dan rupa. Ya kita ini dijadikan Allah kita sebagai manusia, semuanya itu tidak luput daripada iradatullah, kehendak Allah Ta'ala. Jika ada iradatullah ini tidaklah mungkin kita jadi manusia. Allah Ta'ala Maha Kuasa
fa'alun lima yurid. Nah, sifat Allah Ta'ala fa'alun lima yurid, berkehendak Allah Ta'ala tanah apa nang sing ngandaki fa'alun lima yurid ini nah hendak dimasukkan sidin roh kita nih kepada bidawang, bisa jadi anak bidawang. Tahu kan bidawang bahasa Banjarnya bidawang, tahu bahasa sini apa sama bidawang juga ini nah fa'alun lima yuridnya Allah. Untung kita dijadikan Allah sebagai manusia sepaling baik bentuk dan rupa, tidak luput daripada iradatullah, kehendak Allah. Maka wajib kita bersyukur kepada Sidin, berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah atas kehendakmu, ulpian ciptakan ulun ini sebagai anak manusia. La ilaha illallah, la murida bihaqqin illallah. Nah, lalu kita menyukurinya. Tidak ada yang berkehendak menjadikan aku sebagai wujud manusia melainkan kehendakmu ya Allah. La murida bihaqqin illallah. Nah, fa'alul lima yurid Allah ini nang berfungsi kehendak Allah Ta'ala ini nah. Jika ada atas kehendak Sidin, kada mungkin kita jadi wujud manusia yang paling baik bentuk dan rupa di antara makhluk-makhluknya Allah. Nah, sebagai ahsani takwim. Kayak apakah warnanya? Syukuri asa hapuk kulit najar. Baik aku jadi biawak ha. Nang itu kelasangan. Kenapa bang habuk itu? Banyak kayak juga pemain bola terkenal awaknya hirang. Ya kalau juga bakurap misalnya, aku jadi buntal aja. Usah syukuri walaupun rupa kada kayak artis. Tunai, nonton. Lupa putus asa melihat bunga. Ada bunga sudah bergantung diri, gak bintaran. Ada bapak, yang penting sebagai ahsani takwim. Berisi mata juga, berisi hidung juga, walaupun gak ada mancung. Ya akan dah balik. Syukuri aja. Walaupun gak ada malik, mereka kayak huruf tak. Iya, mentak atas habis lamas dapatnya hujan. Ini ngarannya asal ditakwim. Jangan ibu-ibu tuh walaupun rupa kada kayak Ilfi Sokaise, itu Umi Jamilah. Tapi ya Jamilah itu artinya cantik. Apa itu syukuri? Nah, semuanya itu dari apa? Min iradatillah, dari kehendak Allah yang bersifat fa'alul lima yurid, memperbuat, melakukan dengan apapun yang ia kehendaki. Kun, jadi misalnya kun dikan, jadilah ayam, jadi ayam, roh tadi masuk ke ayam. Kun insanan, jadilah manusia, roh tadi masuk ke manusia, jadi manusia. Kun hajaran, jadilah batu, roh tadi jadilah batu. Maka di alam arwah itulah ketentuannya. Roh ini kan cikal bakal kemana masuknya. Disitulah fa'alul lima yurid. Bila roh itu masuk ke kucing jadi anak kucing. Roh tadi masuk kepada bingkarungan jadi anak bingkarungan. Tahu lah bingkarungan. Bingkarungan tuh kadal kalau saya cepet. Nah, bingkarungan berdiri buaya halus tuh nah. Di alam arwah tuh nah. Ketika di alam arwah. Ini fa'alul lima yurid itu berlaku nih. Fa'alul lima yurid kita di alam arwah. Di alam arwah adalah di ketika roh ini di sini nih al arwahud junudun munjannadah, roh itu suatu kumpulan yang berkumpul-kumpul. Batuk lagi sedikit. Di alam arwah ini fa'alul lima yurid ini berlaku. Roh ini tadi arwah ini nah dimasukkan ke mana? Kun nabatan, jadilah kau nabatan. Misalnya jadi nabatan, jadilah dia pohon mangga, jadilah pohon kuini, jadilah pohon durian, jadilah pohon pisang. Kun nabatan. Roh ini bilangnya kun nabatan, jadilah kau sebagai tumbuhan di dunia, maka lahir jadi anak pohon. Barangnya pohon apa? Nah, jurang batu nas dari anu nih, gigi mangga nih, ada rohnya halus itu.
Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Ruhul Akwan, Ruhul Akwan. Al-Akwan semuanya, yaitu batu, pepohonan, manusia dan binatang, semuanya Ruhul Akwan itu min Nuril Mustafa, yakni dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad inilah nama adakan alam arwah. Ahdiyat wahdah wahidiyah baru alam nanti alam arwah inilah fa'alu lima yurid, ini berlaku dengan kehendaknya. Terserah Allah Ta'ala, ya arwahnya ada dijadikan nabaka. Kun nabatan, jadilah sebagai tumbuhan, lahir ke dunia, jahir ke dunia, ya tuh jadi pohon pinang di muka tuh nah. Bahari ruhnya tuh disampaikan Allah Ta'ala, kun nabatan. Matiin dulu kamera, ramian lagi nih. Nang TikTok, nang Facebook, nang YouTube, mati. Sampai orang, kayaknya mana gitu. Nah.